Mereka berlatih juga disaksikan oleh Dyahreni dan Dyah-Reno. Mereka sangat terkesan juga melihat cara si kembar berlatih. Dyahreni, Reno, melihat cara berlatih manusia kembar itu, rasanya gerak demikian pernah aku lihat. Tetapi di mana ya? Dyah-Reno, benar Kak Reni, rasanya aku juga pernah menyaksikan gerak seperti itu. Maka aku diam sambil mengingat-ingat di mana gitu. Coba engkau ingat di mana. Beberapa saat kemudian, Dyahreni menjerit karena baru sekarang mengatakan gerak itu di mana, membuat orang yang mendengar kaget. Dyahreni berbisik kepada Dyah-Reno, "Nah, aku ingat sekarang, Reno, di mana kita melihat gerak seperti itu? Coba mengingat sekali lagi." Dyah-Reno, "Aku tetap belum ingat di mana gerak itu. Aku lihat Kak Reni." Dyahreni, "Ingat saat tas kita kemarin dijamret, kemudian pulangnya kita berempat di hadang kawanan penjamret yang pernah dikalahkan itu." Dyah-Reno, "Ya benar, beberapa saat kita lihat minum. Nanti coba tanya Herlan. Sayang waktu itu aku tidak bercerita kepada Herman tentang penjamret itu." Dyahreni, "Aku sudah bercerita kepada Herlan. Kan kamu tahu sifat Herlan. Orangnya kaku, nggak begitu hirauan ceritaku. Coba nanti aku tanya lagi." Memang kedua asik bergantian membanting yang tidak mencurigai lawan yang bernama Smackdown, yang menarik untuk dilihat. Beberapa saat kemudian ketika keringat keduanya bercucuran menandakan badan mulai panas, namun perlu juga rehat sejenak untuk minum. Kesempatan ini digunakan oleh Dyahreni. "Kak Herlan, sekarang aku ingat gerak yang Kak Herlan peragakan itu pernah diperagakan oleh orang yang menolongku saat aku dijamret kemarin sampai 2 kali. Pertama saat mengalahkan penjamret beserta teman-teman mereka, dan yang kedua saat keamanan penjamret menghadang kami berempat. Mendengar gerakan gulat yang ia peragakan pernah diperagakan oleh orang lain. Kini Herlan tertarik ingin mengetahui. Yang benar, ada orang yang dapat meragakan seperti peragaku tadi." Herman merasa khawatir kalau Herlan keselio lidah, cepat mengalihkan perhatian dengan bertanya, "Kalau memang benar, bisa menyebutkan nama yang menolong kalian?" Sambil merubut air minum. Dyahreni, siapa ya? Aku lupa lagi. Siapa Reno namanya? Dyah-Reno, aku masih ingat nama mereka saat mengenalkan diri. Yang pergelangan tangan kirinya dibalut karena terluka namanya Prawoto. Sedang yang satunya yang geraknya seperti gerak Herman adalah Bali. Keduanya dikenalkan oleh Prawoto, bukan mengenalkan namanya sendiri-sendiri. Herman segera mengedipkan mata ke arah Herlan, kemudian berkelakar, "Hahaha, namanya lucu juga ya. Prawoto Bali kalau disambung. Hahaha, ayo Herlan, kita berlatih lagi." Segera Herman menarik tangan Herlan agar tak berbicara lagi. Jangan sampai keselio lidah. Herlan mau mengerti ajakan saudara kembarnya. Mereka kini kembali memperagakan cara membanting agar teman sendiri tak terluka kepada pasukan Durmagata. Lebih serius lagi agar berita yang baru didapat dengan kode mereka sendiri Prawoto Bali tidak mengganggu pikirannya, walaupun masuk dalam angan-angannya yang akan dibicarakan nanti setelah selesai pelatihan. Sambil membanting Herman berbisik, "Mereka di sini, kita bisa kembali pulang. Tenangkan dirimu." Herlan, "Benar, mereka di sini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar." Setelah pelatihan dianggap cukup, kini saatnya selesai sesi pertama. Sesi berikutnya dilanjutkan esok hari. Kemudian Herlan dan Herman menghampiri Dyahreni dan Dyah-Reno sambil berkelakar agar tidak ada rasa curiga. Herman, "Hahaha, Prawoto Bali,
Mereka kemana saja, Dyah-Reno? Mereka menuju ke alun-alun untuk melihat keindahan kota raja. Tetapi sebelum ke alun-alun, mereka membantu kami menurunkan barang belanjaan dulu. Baru Kak Reni menyuruh kusir mengantarkan mereka ke alun-alun. Hanya itu aja yang aku tahu. Ya Reni, rupanya ada yang menarik perhatian kalian ya, Herman. Ah tidak, bagiku nama sangat lucu. Belum pernah aku dengar seumur-umurku nama Prawoto Bali. Herman memang pandai berkelakar agar tidak nampak terkejut dan mimik senangnya. Kini mereka kembali ke tempat masing-masing. Terlanjur cinta. Sambil berjalan menuju ke kamar tahanan masing-masing, menganggap sebagai kamar pribadi. Herman, siapa lagi tangan kirinya dibalut dengan sarung tinju agar lawannya tidak terluka kalau bukan Boy Gatot Prawoto Sunardi? Dia kenalkan nama tengahnya saja, Herlan. Dan siapa lagi teman akrabnya yang disebut Bali kalau bukan Hambali? Dia ambil nama akhir yang mengenalkan diri. Ini pasti akalnya Boy. Kini kita punya harapan untuk bergabung dan kembali ke zaman kita sendiri. Yang menjadi masalah adalah bagaimana menemui mereka. Jangan sampai kita dicurigai mau melarikan diri. Penjagaan sangat kuat. Kita bisa terluka. Kalau kita berhasil tetapi terluka akan repot nanti. Herman, kita tidak usah mencari mereka. Karena toh kita tidak tahu di mana mereka bertempat tinggal. Tetapi mereka tahu kita berada di sini. Kan Dyah-Reno bilang, kalau sebelum ke alun-alun mereka ikut menurunkan barang belanjaan ke sini. Artinya, mereka tahu tempat kita. Hanya saja mereka juga kesulitan mengambil kita. Nanti suatu saat pasti ada kesempatan terbuka. Sekarang belum. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana mereka tahu kita berada di sini? Sungguh rumit untuk menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain. Tetapi aku meyakini kalau mereka tahu kita di sini. Dan dari mana mereka tahu di sini aku tidak mampu menjelaskan. Terlalu rumit menjawab. Herlan. Maka agar semua yang ada di sini tidak curiga, kita akan melarikan diri. Kita harus terus melatih pasukan mereka. Kita kelabui mereka semua. Tetapi sayang, bila kita berpisah, begitu saja karena aku terlanjur cinta kepada Dyah Reni, yang dengan rela hati melayani keperluan kita di sini. Untung aku tidak pernah berjanji apa-apa kepada Dyah Reni. Apakah Herman berjanji kepada Dyah-Reno mau menikahi? Herman, benar, aku pun terlanjur cinta kepada Dyah-Reno yang baik hati. Rasanya sangat susah begitu saja kita berpisah. Kita tidak pernah mengenal cinta seorang wanita selama ini karena kesibukan oleh pekerjaan kita sehari-hari yang sangat menyita waktu. Tidak, aku tidak pernah berjanji apapun kepada Dyah-Reno. Aku anggap sebagai teman dekat layaknya teman kita di kampus dulu. Semua teman wanita aku dekat. Herlan, syukurlah kalau begitu. Seberat-berat mencintai seseorang, masih berat kita meninggalkan orang tua kita, karena mereka pasti menganggap kita hilang tanpa sepengetahuan mereka. Kalau seandainya bisa pulang, mereka kita ajak pasti akan menjadi petaka yang tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana mereka menyesuaikan hidup di zaman kita? Herman, sebaiknya tidak usah berandai-andai akan memperkecil harapan kita. Oke, sampai ketemu lagi esok hari. Kita masuk kamar masing-masing. Bagian 9. Mengungsikan Putri Raja. Pertemuan malam sebelum Yus Eko dan Diana Sunarengsasi berangkat melaksanakan tugasnya, Gunadarma. Jadi malam ini ada rencana untuk membawa keluar Dyah Pramodawardhani dari Kaputren.
apakah jadi rencana untuk membawa kemari?